Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lagi perbaikan jalan teman-teman, lagi di aspal, alhamdulillah. Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Pada vlog kali ini gua bakal menjelaskan ya dan membuat perbandingan tentang lebih pilih 250 cc 2 silinder atau 150 cc 1 silinder buat harian. Pilih 250 cc bekas atau 150 cc 1 silinder tapi baru teman-teman. Nah, yang cocok yang mana bang? Buat perawatan, buat posisi riding, buat harian, terutama buat pemakaian sehari-hari ya. Tapi sebelum itu gue nanya dulu nih, 150 cc yang mana yang kalian maksud? Karena kalau misalnya universal itu jelas gue kembaliin kepada kalian semua, kalian mau pilih yang mana, ya kan? Tapi kalau misalnya udah mengarah nih seperti di thumbnail, antara R25 bekas atau R15 Fitri yang baru, kalian pilih mana? Itu sebenarnya perbandingannya banyak banget ya teman-teman. Yang pertama, untuk harian perawatan yang lebih murah, jelas kalian pilih 150 cc 1 silinder nih, ya kan? Dan kalau untuk kenyamanan, sorry nih ya bre, buat user R15 Fitri, gue udah kapok naik motor itu anjir. Sekali-kalinya gue nyoba, punya temen kerja pas itu cuman nyoba 500 meter, punggung udah kerasa sakit sekali, serius. Gue bukan lebay atau gimana, tapi emang itu yang gue rasain. Karena mungkin tiap orang beda-beda ya. Mungkin kata gue pegal, kata orang enggak, wih ninja. Mungkin kata kalian gak pegel, kata gue pegel gitu. Untuk R15 Fitri pegelnya bukan main. Untuk harian menurut gue R15 Fitri posisi ridingnya itu sakit ya, pegel teman-teman, jadi nggak pas buat harian. Tapi balik lagi gini, R15 Fitri kita lihat deh, memang racing ya, race look lah, udah mirip-mirip R25. Bahkan kayak adik kakak, emang bener adik kakak gitu kan, dilihat juga. Dari segi perawatan biaya itu lebih pilih 150 cc. Untuk kenyamanan menurut gua lebih pilih R25. Itu poin penting ya, satu. Jadi masih 1 banding 1 nih nilainya. Selanjutnya, untuk kecepatan dan akselerasi sama tenaga, torsi maupun top speed, menurut gua lebih ke R25, dikarenakan memang 250 cc dan 155, walaupun 155 cc perbandingannya ya, dilihat dari cc ya jelas beda jauh teman-teman gitu. So kalau misalnya enggak bang, R15 itu kenceng kok, tapi tetap aja buat ngejar R25 standar, sama-sama standar atau dioprek, itu agak susah ya teman-teman gitu kalau misalnya di track. Tapi kalau misalnya harian ya 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 kalau misalnya harian ya paling kenceng berapa sih, 140 km per jam, itu lagi San Mori ya. Kebanyakan segitu sih, karena jalanan Indonesia yang ramai menjadikan kita agak susah buat ngebut. Jadi paling kenceng 140 R25 dan R15. Jadi R15 masih bisa ngejar R25 dalam posisi San Mori. Tapi kalau untuk track day ya is not bad. Gimana sih jokinya sih menurut gua. Tapi tetap aja ya, dalam segi mesin performa itu beda jauh, jomplang gitu teman-teman. Kalau untuk sebuah perbandingan gitu. Untuk selanjutnya, sebenarnya video ini diperuntukkan untuk teman-teman yang pengen up cc dari misalnya Matic, dari misalnya motor bebek ke motor sport gitu teman-teman. Antara pilih nih, bimbang kan, 250 cc 2 silinder bekas atau 150 cc 1 silinder baru. Menurut gua
Kalau misalnya kalian pengen beli buat harian, buat kerja, buat kayak pemakaian normal, kalian bisa pilih Supermoto sih ya. Atau kalau ke kopling kalian lebih pilih naked kayak motor Vixion CB150R gitu. Tapi gue pengen gaya nih bang. Nah, belum selesai ya pembahasannya. Jadi selanjutnya ada gini nih istilah. Setelah kalian pengen beli motor sport, ya kan? Gua nggak pengen naked bang, gue pengennya sport karena jiwa gua meronta-ronta ingin keren gitu ya kan. Padahal naked mah sama-sama keren anjir, MT25 keren contohnya kan. Nah jadi gitu ya teman-teman. Tapi gue pengen sport bang. Gimana nih? Nah kalau kalian pengen sport, kalian pilih lagi nih. Kalian lebih pilih motor baru atau motor bekas gitu. Karena biasanya ada orang yang pengen, gua mah lebih baik beli motor tuh tangan pertama apapun yang terjadi. Jadi kalau misalnya kalian punya uang segitu-gitunya, perbandingan antara motor bekas dan motor baru kayak R15 baru atau R25 bekas, itu kalian bisa aja jadi milih R15 baru karena kalian punya prinsip lebih baik gua pakai motor tangan pertama karena gua yang ngerawat sebaik-baiknya dari awal, dari baru sampai selanjutnya gitu teman-teman. Gitu sih. Tapi berbeda sama gua. Kalau gua pribadi yang penting R25 sih. Karena nanggung gitu 150 cc ya kan. Dan sekarang ini contohnya gua pakai R25 buat harian gitu ya. Jadi gimana nih setelah perbandingan tadi untuk posisi riding, kenyamanan, kecepatan, sama kalian lebih pilih motor baru atau motor bekas, kalian lebih pilih mana? Setelah itu gue bakal kasih tahu harga ke kalian. Jadi untuk harga ya teman-teman, untuk R15 V3 itu harganya kisaran 37,5, itu OTR baru ya teman-teman, harga barunya. Untuk R15 V4, nah sebelum naik ke situ ya, untuk R25 itu harganya 28 sampai 38 juta bekas. R25 old ya teman-teman, bukan R25 new. Karena kalau R25 new kebanyakan masih new gitu, masih di dealer, jarang bekasnya. Jadi harga agak mahal gitu, sekitar 62an kalau gak salah, masih segituan untuk harga barunya dari R25 new teman-teman. Selanjutnya nih gue bakal bahas, kita naik ke R15 V4. Bang, kan ada R15 V4 yang baru dan gak terlalu nunduk katanya. Untuk feelnya sama-sama aja ya nunduknya teman-teman, kurang lebih. Walaupun lebih nunduk R15 V3, tapi ya wah sakit dah. Lebih sakit R15 V3 tapi tetap sama-sama aja gitu ya. Buat harian mah sakit gitu kan. Jadi gimana nih bang, untuk R15 V4 harganya itu sekitar 38 juta. Menurut gua masih lebih pilih R25 sih, R25 bekas ketimbang R15 V4. Kecuali kalian mengedepankan yang prinsip tadi, gua lebih baik pakai motor tangan pertama gitu. Untuk selanjutnya nih ada R15M. Nah, bodinya emang cakep menurut gua, tapi ya kurang cakep sih ya. Kalau misalnya R15M itu udah menyentuh harga 43an kalau gak salah. Dan dengan 43 juta kalian bisa dapetin CBR 250 RR bekas teman-teman, dimana motor terkencang di kelas 250 cc ya kan. Gila, udah terkencang, terganteng lagi. Kalian ngarepin apa dengan harga 40 juta dapat R15 V4? Tapi kan bang, cina R15 V4 tuh fiturnya bagus, ada quick shifter. Jangan salah, CBR 250 RR ya teman-teman. Kalau misalnya kalian beli quick shifter seharga 1,8 juta BBRR atau 250 RR dari CBR, itu bisa pasang quick shifter atas bawah. Sedangkan R15M itu nggak bisa, dikarenakan CBR sudah menggunakan throttle by wire, dimana nggak ada kayak ginian. Sedangkan R15M masih ada teman-teman gitu ya. Jadi perbandingannya menurut gua lebih worth it
kita upgrade 250 cc langsung daripada R15 gitu. Nanggung soalnya teman-teman. Cuman balik lagi nih, kedepannya kalian kuat gak dengan biaya servisnya? Buat kalian yang penasaran biaya servis R25 itu kayak mana, kalian bisa nonton dulu videonya di atas ya teman-teman, gitu. Nah gitu sih menurut gua. Untuk perbandingan harga udah jelas ya teman-teman. Selanjutnya nih, untuk spare part modifikasi sebenarnya sama-sama aja ya. Harganya sama-sama aja. Karena dari windscreen ini harga cuma 120.000 di Shopee. Untuk si apa ya namanya, master rem, dia masih menggunakan universal dari RCB bisa, yang penting 14 mm diameternya. Untuk kayak footstep harganya nggak terlalu jauh, mirip-mirip teman-teman. Jadi untuk perbandingan harga modifikasi antara R15 dan R25 itu sama aja. Asal kita jangan tertipu nih dengan kata-kata gini ya, kayak RCB S1 itu kan universal ya, tapi di Shopee-nya tuh dibilang atau di sellernya ini khusus buat R25 bang gitu. Nah kalian tertipu tuh. Biasanya kalau misalnya ke 150 cc harganya miring, kalau ke 250 cc harganya lebih mahal. Sama kayak punya ZX25R, dimana spare part modifikasi ZX25R itu bisa menggunakan beberapa, ada yang bisa menggunakan spare part Ninja New, tapi diembel-embeli dengan ini khusus ZX25R mas gitu ya kan bang. Itu harganya jadi naik drastis anjir, digoreng sumpah. Jadi kalian lebih berhati-hati dan lebih kayak cari tahu dulu atas informasi spesifikasi modifikasi yang kalian beli spare partnya ya, atau berupa seperti harga dan apakah ini PNP ke motor ini atau enggak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian hobi main motor, hobi modifikasi, kalian juga harus upgrade pengetahuan kalian tentang spare part modifikasi. Jangan sampai kalian hobi motor tapi cuman tahu pakainya doang, apalagi jarang diservis ya kan, jangan sampai deh kayak gitu. Soalnya bahaya, kasihan juga sama motor kalian. Kalau kalian mah gue nggak kasihan, bodo amat. Kasihan motor, gue nggak tega kalau misalnya motor kenapa-napa anjir. Ya gitu ya teman-teman, untuk perbandingannya gitu. Jadi kesimpulannya, ini pendapat gue pribadi. Kalau misalnya dari Matic bang, atau dari apa, atau dari motor bebek, dari yang 150 cc atau di bawahnya, gue pengen upsize cc nih bang. Kira-kira gue mending ke R15 bekas atau R25 baru buat harian. Ya menurut gue lebih pilih R25 sih, dikarenakan posisi jelas nyaman, harga sama, mirip-mirip. Cuman di bagian servis aja yang 2 kali lipat dari R15. Lalu apa ya, untuk tenaga ya jelas jauh lebih R25 enak. Ya banyak sih plus minusnya. Cuman kalau gua lebih pilih 250 cc, buktinya gua sekarang lebih pakai R25 buat harian gitu teman-teman ya. Dan ini semoga video ini bisa jadi referensi buat kita semua, teman-teman yang lagi bingung nih pengen beli motor antara R15 Fitri baru atau R25 bekas gitu ya. Wih, anjay, keren anjay. Itu tuh motor apa ya? 2 tak dah. Itu saudaranya Suzuki Tornado teman-teman. Yap, selanjutnya kita bahas apa lagi ya. Pokoknya itu ya, kesimpulan udah gue sampein, dan sekarang gue sampein lagi deh enak-enaknya pakai R25 apa dan pakai R15 apa. Karena gue udah pernah pakai R15 juga sih, bukan berarti gue punya, tapi gue udah pernah nyoba-nyoba gitu antara R15 Fitri, R15 V2, Fiction dan sebagainya. Untuk enaknya pakai sama R25, posisi ridingnya paling menurut, dan motornya itu paling ringan menurut gue. Untuk konsumsi bensin masih ketara, dibilang irit bisa, dibilang boros, tergantung pemakaian. Untuk rewelnya cuman di bagian kelistrikan, ini juga nggak naik 14. Kata Abadru ada arus kelistrikan yang harus dicek ya teman-teman. Tapi nanti aja deh, mumpung masih stabil dan
nggak bermasalah ya udah nggak apa-apa. Untuk masalah panas, R25 ini masih tergolong bersahabat panasnya ya. Kalau kalian percaya, masih lebih panas Baby RR ataupun ZX, dan di atasnya itu level, kalau misalnya Moge itu bukan buat harian ya, panasnya udah panas banget. Cuman kalau R25 Old menurut gua lebih adem ya dibanding yang lainnya. Beda sama R25 nya juga beda teman-teman. Untuk R25 Old bedanya bukan di mesin, tapi bedanya di bodi yang bikin panas gitu. Selanjutnya apa lagi ya? Untuk spare part modifikasi murah-murah, ini 400, lumayan mahal dibanding Ninja Stang ya teman-teman. Spare part karbon cuma 5 juta, anjay cuman. Ya banyak sih, cuman kalau misal kalian beli semua dalam sekaligus pasti mahal banget ya kan gitu. Dan selanjutnya apa nih bang? Kalian kan penasaran ya cuman R25 yang disebut. Selanjutnya gue pengen ngasih tahu R15 Fitri. Untuk R15 Fitri itu peruntukan menurut gue bukan buat harian, karena pegel banget teman-teman, dimana posisi nunduk banget. Cuman kalau misalnya kalian suka track day, kalian jelas cakep lah, lebih enak posisinya pakai R15 Fitri gitu. Cuman dilihat di thumbnail ya teman-teman, kalau misalnya lihat perbandingan posisi jok sama R25 sama R15 Fitri itu jauh bedanya, lebih tinggi R15 Fitri, dimana menurut gua R15 Fitri itu lebih cocok ke orang-orang yang tinggi dan kurus karena bodinya ramping dan tinggi. Sedangkan kalau R25 Old lebih ya universal sih, mau orang tinggi bisa, orang kurus bisa, orang gemuk bisa. Untuk R25 New menurut gua kalau orang yang sedikit kurus itu agak kurang teman-teman, karena gua pas nyoba naik agak kegedean banget, padahal facelift ya, ramping sebenarnya, tapi kelihatannya jadi lebih gede karena mau look gitu aja teman-teman. Ya, jadi apakah kalian menemukan jawaban? Kalian mau beli R25 bekas atau R15 baru setelah nonton video ini? Semoga dapet ya. Oh iya, nih gini ya teman-teman, satu lagi. Untuk misalnya pengen upgrade, kalian pasti bosen lah dari satu silinder. Kalian pasti pengen ngerasain gimana sih feelnya naik motor 2 silinder. Gitu ya, itu yang paling menurut gue paling wow. Tapi setelah kalian beli R25, kadang gua tuh ngelihat motor R15 GSX enggak sih, karena cempreng banget gila anjir. Nah R15 deh sama CBR ngelihat tuh kayak enak banget ya, suaranya satu silinder tuh kadang bikin ngangenin teman-teman gitu. Sebenarnya itu tergantung kalian sih minatnya lebih ke yang mana, dan tanya hati kalian ya. Apakah kalian pengen R25 2 silinder 250 cc atau R15 kalian udah cukup gitu? Tanya aja sama diri kalian masing-masing. Tanya pada isi hati kalian, karena yang nantinya pakai motor itu bukan gua setelah kalian membeli motor, tapi kalian sendiri. Jadi kalian coba tanya pada isi hati kalian sendiri gitu, biar nanti setelah beli motor itu kalian merasakan yang alhamdulillah gua kebeli motor ini gitu ya kan. Gak ada nyesel-nyeselnya gitu. Yap. Dan mungkin gitu aja ya teman-teman video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gua Wididi HD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next video.